Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nomita Resya Hermawan akan menjelaskan tentang 5 komponen kerangka kerja kontrol internal KOSO. KOSO menyatakan mengenai unsur-unsur pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, control environment. Kedua, risk assessment. Ketiga, control activities. Keempat, information and communication. 5. Monitoring activities. Lingkungan pengendalian atau control environment. Berdasarkan rumus KOSO, bahwa lingkungan pengendalian didefinisikan sebagai perangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. 5 prinsip yang harus dijalankan dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian agar dapat terwujud dengan baik, yaitu yang pertama, organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil lainnya menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, dewan direksi menunjukkan independensi dari manajemen dan dalam mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur pelaporan, wewenang, dan tanggung jawab dalam mengejar tujuan. Keempat, organisasi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompetensi sejalan dengan tujuan. Yang terakhir, organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan. Penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Prinsip-prinsip yang mendukung penilaian risiko menurut KOSO sebagai berikut. Yang pertama, organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan. Yang kedua, organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Yang ketiga, organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Yang terakhir, organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal. Selanjutnya, aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian meliputi kegiatan yang berbeda, seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, prestasi kerja, menjaga keamanan harta perusahaan, dan pemisahan fungsi. KOSO menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukung aktivitas pengendalian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko, pencapaian sasaran pada tahap yang dapat diterima. Yang kedua, organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang ketiga, organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan prosedur-prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan. Information dan communication atau informasi dan komunikasi. Ada 3 prinsip yang mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal menurut KOSO, yaitu
Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal. Selanjutnya, organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung fungsi pengendalian internal. Yang terakhir, organisasi berkomunikasi dengan pihak internal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi pengendalian internal. Selanjutnya, monitoring activities atau aktivitas pemantauan. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk memberikan keyakinan apakah pengendalian internal telah dilakukan secara memadai atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut, dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai 5 komponen kerangka kerja internal COSO. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.